Kaos Anies Capres kami yang membagikan. Jumlahnya hanya 50, dibuat oleh kami sendiri dari warga Tanah Merah. Anies Baswedan itu presiden dari negara mana? Jadi orang itu tahu malu, jangan merampas hak konstitusi presiden saat ini. Setidaknya belajar dari kisah yang dialami oleh Ibu Angelina Sondak. Ketika beliau menginap di Hotel Pardeo, tidak ada satu dari elit Partai Mercy menanggapi video viral tentang kaos Anies Capres di acara mudik bareng Pemprov DKI. Kami menyatakan bahwa kaos Anies Capres kami yang membagikan. Jumlahnya hanya 50, dibuat oleh kami sendiri dari warga Tanah Merah. Kami melakukan tanpa berkoordinasi dengan Pak Anies maupun dengan Pemprov DKI. Murni inisiatif kami sendiri yang ingin mendorong Pak Anies menjadi presiden. Kami warga Tanah Merah sudah melihat langsung kerja nyata Pak Anies dalam membangun kampung Tanah Merah. Untuk para pendukung Pak Anies Baswedan, terutama yang buat kaos dan bagikan ke para pemudik, beta mau tanya, Anies Baswedan itu presiden dari negara mana? Kalian tahu jabatan Pak Anies saat ini adalah Gubernur DKI Jakarta, tapi kenapa kalian buat kaos yang mengatakan bahwa Anies Baswedan presiden Indonesia sejahtera? Itu sama saja dengan kalian membuat pembohongan publik dan itu melanggar hukum. Anehnya lagi kalian bagikan kaos itu ke para pemudik. Lalu seandainya kalau ada anak-anak atau orang pedalaman atau turis yang belum tahu nama presiden kita saat ini dan mereka melihat para pemudik menggunakan kaos tersebut dan membaca kalimat tersebut, maka apa yang akan mereka pikirkan? Sudah pasti mereka akan beranggapan bahwa nama presiden Indonesia saat ini adalah Pak Anies Baswedan, bukan Pak Jokowi. Jadi tanpa disadari, kalian telah menjadikan para pemudik tersebut sebagai penyebar informasi bohong. Kalian telah menjadikan para pemudik tersebut sebagai pembuat keonaran di tengah masyarakat. Kalau mau dukung Pak Anies maju Pilpres 2024, silakan. Tapi setidaknya cantumkan juga kata capres atau tahunnya, bukan mentok pada presiden Indonesia saja. Jadi orang itu tahu malu, jangan merampas hak konstitusi presiden saat ini. Bukannya dorong Pak Anies maju Pilpres 2024, malah dorong Pak Anies masuk ke dalam got. Lucunya lagi, Pak Anies tahu akan kejadian ini karena saat itu banyak pemudik menggunakan kaos tersebut. Tapi beliau seolah-olah diam. Beliau tidak ada tindakan apa-apa dan itu suatu bentuk kelalaian. Ada sebuah kisah di Amerika, ada seorang anak, dia masuk dalam penjara. Di dalam penjara, anak tersebut menulis surat untuk ibunya. Dan isi surat tersebut, anak itu menyalahkan ibunya karena tidak pernah mengajarkan dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Tidak pernah melarang dia ketika dia melakukan suatu tindakan kejahatan. Sama seperti Pak Anies. Beliau adalah Bapak DKI Jakarta, tapi beliau tidak melarang anak-anaknya ketika menulis kalimat yang mengklaim jabatan orang lain. Beliau tidak memberitahu pada anak-anaknya bahwa kalimat pada kaos yang mereka gunakan adalah pembohongan publik dan itu melanggar hukum. Jadi ketika anak-anaknya terjerat hukum, apakah beliau sebagai bapak mau ikut dihukum? Jadi beta peringatkan pada kalian yang membuat kaos tersebut dan yang menggunakan kaos tersebut agar hati-hati. Kita adalah rakyat, jangan mau dibodohi untuk menjadi tumbal politik. Karena ketika kalian terjerat hukum, maka mereka akan mencuci tangan di sumur resapan lalu menghilang dari hadapan kalian. Setidaknya belajar dari kisah yang dialami oleh Ibu Angelina Sondak. Ketika beliau menginap di Hotel Pardeo, tidak ada satu dari elit Partai Mercy yang peduli pada beliau.